rekan-rekan media sekalian, dalam beberapa waktu terakhir, kami mulai melihat perkembangan positif dinamika perekonomian global. Paling update adalah stans kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga acuan akibat perlambatan di pasar tenaga kerja. Risiko pelemahan pasar tenaga kerja dipandang lebih besar dibandingkan dengan inflasi yang masih di atas target. Dalam FOMC meeting tanggal 17 September 2025, The Fed menurunkan tingkat bunga acuan 25 basis point menjadi 4,25%. Di sisa tahun 2025, The Fed diperkirakan masih akan melakukan 2 kali pemangkasan. Keputusan penting untuk meredam tekanan eksternal, terutama pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi kita harapkan The Fed lebih agresif sehingga kita juga bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di sana dalam bentuk ekspor yang lebih kuat kinerjanya. Meskipun AS pada periode yang bersamaan menerapkan tarif resiprokal tinggi, Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilient. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi itu namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh harus 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke sana, jangan tanya ke saya ya. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus, protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Untuk HGU, dia perlu surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa itu bebas PNBP. Dia komplain ke Presiden, Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses. Dan saya bilang, saya balik kan, biasanya kan mungkin kita malu-malu. Saya kan nggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden, Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya besok saya keluarkan, hari ini saya keluarkan. Tapi Anda jangan, Agnes jangan klaim saya terlambat. Jadi yang itu kita akan percepat lagi. Kan biasanya katanya beliau si Menteri Keuangan jadi Kementerian Keuangan menjadi kambing hitam kan. Sansak, salahin terus. Siang teman-teman semua, ya saya dari BI barusan makan siang dengan Gubernur BI, ngomong-ngomong santai selama 1 jam lebih. Sebenarnya tujuan saya cuma satu, dapatkan siang gratis. Kalau Gubernur BI makanya enak, tapi kita diskusi sedikit lah tentang sinkronisasi kebijakan. Jadi kebijakan saya dengan Bank Sentral tuh sinkron, nggak ada yang beda sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang di luar anggapannya kami dengan BI seolah berlawanan. Enggak, kami sinkron, selaras, harmoni lah. Saya sama dengan dia pandangannya ke depan. Pasti ada yang nanya, ada rupiah 4% gitu ya? Iya. Itu yang tanya-tanya orang. Orang nuduh saya tuh, itu kebijakan Menteri Keuangan. Jangan mendikte perbankan untuk naikin bunga deposito dolar ke 4%. Agak dekat Pak, mic-nya agak ke 4%. Oh, suara kurang keras ya. Iya. Jadi nggak ada kebijakan seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau keuangan atau bank untuk naikin bunga deposito seperti itu. Memang pernah diskusikan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif pemegang falas supaya mindahin falas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung, dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung. Jadi itu belum selesai. Jadi Danantara juga mestinya sih Danantara akan memerintahkan perbankannya untuk melakukan praktek bisnis sesuai dengan kondisi pasar market base, jadi nggak akan intervensi secara langsung juga.
Kan saya termasuk orang yang pro market. Saya dorong bunga rendah bukan dengan maksa turunkan bunga, tapi dengan memberi uang supaya emang supply-nya bertambah sehingga market mekanisme berjalan. Jadi kita selalu mengarahkan kebijakan kita untuk menggerakkan market supaya lebih efisien, bukan mendikte. Bunga dolar 4%, bunga rupiah berapa? Yang dijamin LPS kan 375, sekarang kan udah turun ke situ. Menurut Anda apa yang terjadi kalau dia bisa taruh dolar di sini dengan bunga lebih tinggi? Otomatis kan switching. Jadi itu yang mesti dihitung lagi oleh mereka nanti, oleh timnya yang diperintah oleh Pak Presiden. Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu dulu. Udah saya suruh hitung sih. Cuman saya nggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu resikonya. Yang saya tahu kan suruh pelajari dulu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat minggu depan. Ya belum balik SIM-nya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya nanti kalau udah itu baru kita diskusikan dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar, berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi. Anda pernah dengar? Enggak juga. Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali itu. Tapi kita lihat seperti mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI. Itu yang saya mau. Sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung. Bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang, ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan, Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun ke bawah itu, wah gue belanja nggak apa-apa deh. Gitu. Itu satu, demand akan tumbuh kan dari situ. Yang kedua yang meminjam, sama juga. Tadinya bunganya tinggi, malas pinjam, gue mesti turun lebih tinggi. Tapi ketika bunganya turun, cost of capitalnya turun, jadi return dia lebih rendah dari sebelumnya. Dia nggak ragu untuk pinjam. Ini yang disebut dampak dari turunnya opportunity cost of money. Targetnya supaya ekonomi jalan. Sekarang mungkin klarifikasi bahwa itu bukan kebijakan kami. Dan mungkin juga tidak akan diputuskan seperti itu. Karena risiko akan dihitung betul. Tapi saya yakin akan balik ke level fundamentalnya. Apalagi nanti kalau kebijakan bunga tadi yang rendah, yang tadi uang saya masukin ke sini tadi, mendorong sistem perekonomian. Jadi ini asing pasti masuk, bukan di capital market aja, bahkan di short term pasti pelan-pelan di FDI. Prospek ekonomi seperti apa ke depan. Karena jangan Anda harap mereka mau masuk ke sini membangun ekonomi kita, nggak ada tuh. Mereka mau ke sini, mau menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. Salam sahabat pesisir. Kita 3 minggu terakhir ini mendapatkan seorang menteri keuangan yang baru yang katanya koboi. Namun kita masih melihat langkah-langkah yang akan dilakukannya ke depan terhadap perekonomian Indonesia. Saya akan mengomentari dan sedikit menganalisis yang terhubung dengan industri perikanan, apa efek dari Menteri Keuangan yang baru ini terhadap kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi bisnis perikanan ke depan. Untuk industri perikanan saat ini memang dalam kondisi yang slow down dengan berbagai macam faktor seperti resiprokal, penurunan harga, nilai tukar yang tidak stabil. Banyak pelaku usaha industri perikanan yang saat ini melakukan wait and see, apakah akan mengembangkan, mempertahankan, atau menutup usahanya. Kita tidak menginginkan kondisi perikanan yang dahulu sektor yang besar, penyumbang devisa yang cukup baik, dengan kondisi yang sekarang terjadi ini, adanya perubahan-perubahan kebijakan yang boleh kita katakan sangat agresif sehingga membuat beberapa orang yang terkaget-kaget dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Namun saya secara pribadi sangat setuju melihat dari apa yang dia lakukan dalam beberapa minggu ini semenjak diangkat menjadi Menteri Keuangan. Pertama,
Oke lah, mungkin kebijakannya belum terbukti tepat memperbaiki ekonomi Indonesia, namun minimal beliau sudah menyampaikan apa-apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dia selesaikan. Sehingga boleh dikatakan kebijakan ekonomi Indonesia ini lebih terbuka, bukan hanya diketahui oleh segelintir orang saja atau elit-elit atau pengusaha-pengusaha besar di sektor yang lain, sehingga bisa mengambil keuntungan dari kebijakan ekonomi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Dengan kebijakan gaya Menteri Keuangan ini lebih terbuka, bahkan saya melihat banyak merespon media-media, baik media sosial, media streaming, dan lain-lain. Kami pun pelaku-pelaku usaha menengah, bahkan UMKM, tahu arah kemana kebijakan ekonomi kita, mengetahui alur pikiran, keinginan dari Menteri Keuangan tersebut dibandingkan Menteri Keuangan yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa hal yang saya sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Yang pertama, dengan memindahkan 200 triliun ke Himbara, sehingga mau tidak mau bank-bank nasional harus menggelontorkan kredit ke pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pemula. Karena kita ketahui bahwa banyak sebenarnya keinginan dari anak muda atau lulusan universitas yang ingin melakukan usaha, namun karena ketatnya persyaratan mendapatkan kredit dan yang paling terpenting adalah tingginya suku bunga Bank Indonesia yang bermain di sekitar 11% per tahun dibandingkan negara-negara tetangga yang hanya bermain sekitar 7-8% per tahun. Yang akan memulai usaha takut untuk mengembangkan atau membesarkan usahanya dengan menambah cash flow, dana investasi baru dengan melakukan pinjaman permodalan dari pihak perbankan. Yang kedua, saya melihat Menteri Keuangan ini cukup agresif melihat kebocoran-kebocoran, khususnya di Kementerian Keuangan, cukai, perpajakan, dan mulai membenahi APBN dan pendapatan negara yang akan dia ubah untuk 2026, sehingga berharap ekonomi akan bergerak di lapisan bawah sehingga industri bisa hidup kembali. Yang ketiga, Menteri Keuangan ini cukup to the point menyampaikan apa yang ada di isi kepalanya sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban moral suatu saat nanti di ujung dari masa kepemimpinan beliau untuk kita mempertanyakan apa hasil yang telah dia lakukan selama ini dibanding dengan menteri-menteri sebelumnya yang banyak diam, terkesan tertutup, kaku, dan kita tidak tahu mau menagih apa nanti dia di ujungnya. Ada harapan saya, dan mungkin sudah dilakukan oleh Menteri Purbaya secara bertahap, dengan menurunkan suku bunga bank bermain sekitar 10-11%, minimal menyamai negara-negara tetangga sehingga tercipta usaha-usahawan muda karena rendahnya suku bunga misalkan 6 atau 7%. Saya rasa banyak yang tadinya takut untuk melakukan usaha, tidak memiliki permodalan, sehingga apabila dipermudah persyaratan di perbankan, diturunkan suku bunganya, saya yakin banyak dari teman-teman UMKM atau pelaku usaha muda yang akan lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha sehingga indeks pengusahaan di Indonesia bisa meningkat dari yang sekarang ini. Kemudian menurunkan suku bunga deposito. Apabila bunga deposito yang sekarang bermain sekitar 3,5 sampai 3,75% per tahun membuat pemilik modal malas untuk melakukan investasi. Mereka lebih aman, nyaman dengan menyimpan deposito, uangnya tidak berputar. Saya juga mempunyai harapan agar Menteri Keuangan yang baru ini juga melakukan terobosan-terobosan, bahkan kebijakan di sektor perikanan yang akan bermanfaat khususnya kepada para nelayan, masyarakat pesisir, yang mana jumlah penduduk Indonesia banyak hidup di daerah pesisir dengan tingkat taraf kehidupan yang di bawah rata-rata, bisa terangkat
yang otomatis membuat roda perekonomian Indonesia berputar. Demikian, terima kasih. Salam sahabat pesisir.